warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama kita berdua sebagai host dari kelompok 2. Dengan saya Riyandini Rahmita Putri dan saya Wirna Romer. Tak lupa pula kami ditemani dengan beberapa narasumber yang super menawan dengan keunikan suara mereka. Dengan saya Dwi Julianti Mukadar. Saya Sri Septi Papalia. Saya Irna Tanarubun. Saya Nilam Tomia. Saya Rini Waimese. Dan saya Erika Langkawa. Kita akan membahas mengenai berbicara efektif. Sebelum kita masuk dalam pokok materi yang akan kita bahas hari ini, terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa itu berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar, untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Dari penjelasan saya sebelumnya, Saudari Irna, bisa saya minta dari sudut pandang Anda mengenai berbicara efektif itu seperti apa? Menurut sudut pandangan saya, berbicara efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan, maksud dan tujuan dengan sistematis, jelas, padat, lugas, dan mudah dipahami. Jadi, penjelasan dari Saudara Irna mengenai berbicara efektif ini pasti ada prinsip dasarnya. Saudari Dwi Julianti, bisakah Anda sebutkan prinsip dasar dari berbicara efektif ini? Iya, dalam berbicara efektif, ada 5 prinsip dasar yang harus Anda ketahui agar bisa langsung menerapkannya dengan baik, yaitu 1. Respect, 2. Empati, 3. Audibility, 4. Clarity, 5. Humble. Mengenai prinsip dasar yang Anda sebutkan tadi, bisakah Anda jelaskan 1 dari 5 prinsip tersebut? Baik, saya akan menjelaskan salah satu prinsip tersebut, yaitu respect. Respect berarti menghormati. Dalam berbicara, menghormati dan menghargai lawan bicara adalah hal yang sangat penting. Dari pernyataan sebelumnya, Saudari Rini, menurut Anda tujuan apa saja yang bisa kita dapatkan dari berbicara efektif? Nah, teman-teman, jadi tujuan berbicara efektif ini adalah untuk menginformasikan gagasan pembicara kepada pendengar. Jadi tujuan berbicara ini dikelompokkan menjadi 4 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan sosial, kedua tujuan ekspresif, ketiga tujuan ritual, dan keempat tujuan instrumental. Dan dapat dipastikan bahwa berbicara efektif ini ada jenisnya. Bisakah Saudari Erika Langkawa jelaskan? Terdapat 2 jenis berbicara secara efektif. Yang pertama, berbicara satu arah. Yang dimaksud berbicara satu arah adalah suatu pembicaraan untuk mengungkapkan buah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Yang kedua, berbicara dua arah. Berbicara dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan balik dari pendengar secara langsung. Saudari Sri, dari berbicara efektif ini, metode apa yang bisa kamu bagikan kepada teman-teman sekalian? Baik, metode yang dapat saya bagikan yang pertama itu ada metode serta-merta, yang kedua metode menghafal, ketiga metode naskah, dan yang keempat metode ekstemporan. Saya akan menjelaskan salah satu dari metode tersebut, yaitu metode naskah. Jadi, metode naskah itu merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Dan pertanyaan terakhir akan saya tanyakan pada Saudari Nilam. Faktor apa yang menjadi pendukung dalam berbicara efektif? Jadi faktor pendukung dalam berbicara efektif yaitu terdapat 2 faktor. Yang pertama faktor kebahasaan dan yang kedua faktor non-kebahasaan. Jadi faktor kebahasaan antara lain ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, ketepatan sasaran pembicara. Dan faktor non-kebahasaan antara lain sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang,
kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Dapat disimpulkan bahwa berbicara efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan, maksud, dan tujuan dengan sistematis, jelas, padat, lugas, dan mudah dipahami. Dalam berbicara efektif ini ada prinsip, tujuan, jenis metode, dan faktor yang menjadi pendukung di dalamnya. Kami akhiri podcast hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.